Nah, kan pasti Pester udah pengalaman tuh di situ kan, sampai tadi bilang kan banyak yang datang sama Pester, bahkan yang lawan jenis segala macam yang sakitnya di situ semua datang sama Pester kan gitu. Nah, ini menurut Pester nih, relationship itu apa sih kalau menurut Pester tersendiri ya, pengertian Pester sendiri gitu, berdasarkan Pester. Oke, ya, ini pertanyaan yang bagus karena dari awal Tuhan mendesain manusia, kita adalah manusia yang komunal. Kita manusia yang perlu relationship. Kita manusia yang perlu connection dengan yang lain. Kita adalah manusia yang perlu berhubungan dengan yang lain. Kita adalah manusia yang perlu kaca dari orang lain. Kita perlu ngaca kita nih siapa. Dan itu kaca kita adalah orang lain. Bisa sahabat, bisa komunitas kita, bisa pasangan kita, bahkan mungkin bisa suami atau bisa istri kita. So, mau belajar relationship lebih dalam, kita harus membangun terlebih dahulu relationship kita dengan Tuhan. Jadi, hubungan ini, relationship ini sangat-sangat penting. Karena kita bukan manusia sendiri. Karena kalian semua ini hidup di zaman era digital, yang semuanya serba digital, semuanya serba aplikasi, semuanya serba di touchscreen, tapi percayalah, ya, nggak akan pernah ada aplikasi namanya peluk. Nggak akan pernah ada. Kita perlu dipeluk sama orang lain. Nggak akan pernah ada aplikasi namanya tap in the back. Everything will be okay. Kamu akan baik-baik aja. Nggak ada aplikasi yang kayak gitu. Ya, kita ngerasain di tap, ya, bahu kita di tap sama sahabat kita. Nggak ada aplikasi, nggak akan pernah ada. Nah, ini penting banget. Ini sangat-sangat penting di zaman seperti sekarang, di eranya kalian, bahwa menjadi manusia komunal itu sangat-sangat penting. Kira-kira itu pandangan saya soal relationship. Iya, Pester. Iya sih, benar yang dibilang Pester tadi. Nggak mungkin ada aplikasi peluk ya. Jadi kita nggak mungkin ada aplikasi tap juga kan, kita tekan terus kita bisa bantu teman-teman kita nemani gitu kan, nggak bisa ya, pasti harus secara langsung kan gitu, karena firman Tuhan juga ciptakan kita kan laki-laki sama perempuan kan, supaya kita Ya. bisa membangun suatu hubungan, karena manusia itu kan tidak baik kalau diciptakan seorang diri kan, firman Tuhan juga bilang gitu. Nah, ini kalau sudah Pester jelaskan tuh tadi pengertiannya, kalau menurut Pester apa sih keuntungan, kenapa kita mesti membangun suatu hubungan, keuntungannya Iya, dan kerugiannya. justru lebih banyak keuntungannya. Ya, Karena kalau kita udah mulai memasuki, kita sadar bahwa kita adalah manusia komunal, biasanya pertemuan-pertemuan komunitas, itu di situ kita ketemu yang aneh-aneh. Dan inilah keuntungan buat kita, kita latihan di situ. Kalau kita lagi kebaktian di gedung yang besar, di pertemuan-pertemuan besar, ya, yang kursinya ada ribuan, kita akan lihat malaikat semua kalau hari Minggu. Tapi di pertemuan yang kecil, di komsel misalnya, istilah gereja ya, di komsel, di situ kita ketemu yang ngutang nggak bayar, di situ kita ketemu, ya, di situ kita ketemu yang orang yang baperan tiba-tiba. Disitulah kita ketemu orang-orang yang cepat tersinggung, cepat marah, dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita melatih diri kita melatih hati kita melatih kapasitas kita untuk bisa terima keanehan-keanehan tersebut. Dan ini sebenarnya adalah keuntungan buat kita. Kita akhirnya jadi mahir in people connection. Kita jadi mahir dalam kita membangun sebuah hubungan. Oke? Okay? Makanya Yesus bilang di Matius 18 ayat 19, jika ada di antara kamu dua orang saja, mereka bisa sepakat. Sepakat punya pengertian adalah menerima perbedaan, bukan seragam. Sepakat agreement itu adalah menerima perbedaan, bukan jadi sama, bukan jadi seragam. Nah, yang paling kelihatan banget dua orang itu adalah suami istri. Karena banyak orang mempersiapkan wedding itu pestanya saja, tapi perjalanan rumah tangganya mereka nggak siapin. Mereka cuma siapin sibuk, ya, ngukur jas, ngukur gaun, ya, berapa orang yang mau diundang, menunya apa aja, yang berkatin gue siapa, ya, terus best man gue siapa, dan lain. Itu aja yang kita sibuk siapin. Tapi kita nggak punya konsep nantinya tuh gimana. Perjalanan rumah tangga kita gimana. Bisakah kita agree
Ya, bisakah kita menerima perbedaan satu dengan yang lain? Karena Yesus berjanji, kalau dua orang ini bisa menerima perbedaan, mereka minta apa saja, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga, kata Yesus. Jadi, relationship itu, ya, banyak keuntungannya sebenarnya buat kita. Kita jadi mahir menerima perbedaan. Kita mahir, kapasitas kita diperbesar. Kira-kira begitu. Iya, oke Pastor. Ya mungkin dari teman-teman nih, dari teman-teman mungkin Kak John, Karen atau Grace, mungkin kalian juga sudah buat pertanyaan nih. Mungkin bisa ditanyakan aja langsung dengan Pastor GC. Nanti kita bergantian. Nanti kalau saya terus nanti bosan dong. Mungkin dari Kak John dulu atau mungkin siapa kalian? Boleh angkat tangannya. Ya, mungkin dari saya enggak apa-apa. Oke. Pastor, dalam menjalin hubungan itu ya saya percaya pasti ada yang namanya ini itu ujian cobaan. Gimana caranya kita bisa mempertahankan hubungan itu supaya langgeng? Iya, ini pertanyaan yang juga bagus. Mempertahankan hubungan langgeng, resepnya cuma satu. Itu tadi, menerima perbedaan. Kita mesti tahu dulu, kita mesti belajar dulu. Wanita tuh gimana, pria tuh gimana. Kita mesti belajar. Pria kebanyakan pendekatannya lewat pikiran, logika. Dan pria tertarik dengan lawan jenis selalu lewat mata. Lewat mata. Oke, itu pria. Nah, wanita itu selalu pendekatannya pakai feeling, pakai perasaan. Dan kaum wanita tertarik dengan lawan jenis bukan lewat mata. Ya, kaum wanita lihat pria pakai rok mini semini apapun mereka nggak akan tertarik. Mereka geli malahan. Ya. Tapi waktu mereka udah duduk bareng, ngobrol, disitulah ketertarikan terjadi dari wanita ke pria. Makanya banyak wanita jatuh itu karena digombalin kan. Ya, Grace McCarran pasti ngerti lah. Ya, banyak wanita jatuh dalam dosa karena digombalin dan itu udah dari Taman Eden. Hawa jatuh karena digombalin sama iblis. Kamu akan jadi kayak Tuhan, makan aja tuh buah. Ya, karena pendengaran mereka jatuh. Ya, zaman sekarang saya udah ngelihat banyak ratusan ya istri yang selingkuh itu karena digombalin sama selingkuhannya. Ya, mereka nggak pernah dapat pujian dari suaminya karena sudah 5 tahun menikah misalnya, udah 10 tahun menikah nggak pernah dibilang cantik. Tiba-tiba ada cowok di gereja, ada cowok di kantor yang bilang, ibu cantik banget hari ini. Disitulah bahaya terjadi, disitulah bahaya muncul. Oke? Karena wanita memang tertarik dengan lawan jenis lewat pendengaran. Nah, waktu pacaran, kita harus bangun ini, bukan bangun hubungan fisik. Bukan. Iblis selalu masuk di tengah-tengah pria dan wanita yang sedang menjalin hubungan. Yang sedang membangun hubungan saat mereka berpacaran. Iblis masuk dan bilang ini, tidur bareng aja, nanti deket. Nanti kalian makin deket. Tidur bareng aja. Ciuman dong. Pegang tangan dong. Udah anniversary 1 tahun pacaran, kok nggak pernah dicium? Nah, ini adalah agenda-agenda pacaran yang sangat-sangat salah dan asalnya dari iblis. Ya, kita mulai membangun kedekatan yang tidak sehat. Fisik kita dekat, tapi pikiran dan perasaan kita nggak pernah dekat. Justru agenda pacaran yang sehat adalah ngobrol, berkomunikasi, tukar pikiran, dan tukar perasaan. Ya, yang wanita mulai belajar mengutarakan perasaannya. Ingat, pria-pria ini bukan Tuhan. Kita kaum pria bukan Tuhan yang udah tahu ya, cewek kita mau ngapain, istri kita mau ngapain, pacar kita mau ngapain. Kita nggak tahu. Nah, belajar mengungkapkan perasaan. Oke? Sayang bedakku habis, cuman aku nggak enak ngomong sama kamu. Nah, itu cara yang luar biasa dalam mengungkapkan perasaan seorang wanita ke pasangannya. Ya, aku sebenarnya pengen dijemput sih, tapi kalau kamu sibuk nggak apa-apa. Ya, bukan yang sebaliknya gitu. Kamu seharusnya tahu dong. Ya, aku kan pengen dijemput. Seharusnya kamu tahu. No, no. Kita pria kita nggak tahu. Kalau nggak pernah ngobrol, kalau nggak pernah dibangun komunikasi, ya mengutarakan perasaan kita nggak pernah tahu.
sayang kamu kalau kalau pulang malam aku agak-agak worry, ya. Bukan kasih action waktu suaminya pulang malam gitu, tiba-tiba bantalnya udah di kursi, gulingnya udah di luar kamar, bukan begitu, ya. Belajar untuk mengungkapkan perasaan. Nah, pria juga sama. Mulai dari pacaran belajar mengungkapkan pikiran-pikiran kita. Belajar mengungkapkan ya cara berpikir kita. Ya, belajar mengungkapkan. Ya, percayalah ya, wanita juga nggak tahu kalau kita tidak ngobrol. Mereka juga nggak tahu. Karena beda, ini beda. Nah, hubungan yang sehat adalah hubungan yang terus-menerus pikiran dan perasaan dibangun. Karena seringkali waktu udah sampai suami istri nih, ya tadi kan kita udah bahas, karena yang disiapin wedding party doang, oke? Akhirnya waktu anak lahir, kita mesti tinggal sama mertua misalnya, dan lain sebagainya, tiba-tiba kita udah nggak pernah ngobrol. Dan ini bahaya. Dan ini bisa mendestroy kelanggengan itu. Makanya tadi pertanyaannya kalau mau langgeng adalah dibangun terus, dan pekerjaan membangun bukan pekerjaan mudah. Pekerjaan membangun adalah pekerjaan yang perlu effort, perlu tenaga, perlu motivasi, perlu niat ekstra. Oke? Jangan sampai, udahlah, dia nggak mau tahu. Udahlah, dia nggak mau dengerin. No. Saya sama istri saya, sesibuk-sibuknya kita selalu adain waktu untuk ngobrol. Ngobrol itu penting. Ya, kita pria dengerin, ya, yang wanita juga dengerin waktu, ya, bukan waktu pria lagi bicara, wanitanya nonton BTS, bukan, ya, atau nonton drakor misalnya sambil, no. Acara ngobrol adalah acara yang paling penting. Itu kunci kelanggengan. Ya, gimana Kak John? Mungkin itu Gimana, John? tips dari Iya. Pastor itu. Iya sih, saya memahami ya, saya menerima. Ya berarti bisa saya simpulkan berarti perlu yang namanya penerimaan, komunikasi yang benar, bahkan komitmen ya, Pastor. Ya. Terus ada lagi, mungkin dari anak-anak Tuhan, mungkin dilema atau galau untuk mengenai pasangan. Ini pasangan yang Tuhan kendaki yang mana? Walaupun kadang satu gereja, satu seiman, belum tentu yang Tuhan kendaki. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya kita bisa mengetahui itu yang Tuhan kendaki? Oke, ini juga pertanyaan yang sering banget. Jadi begini, saya percaya banget jodoh tuh dari Tuhan. Saya percaya banget. Ya, seringkali kita memaksakan kehendak menurut yang kita mau. Karena waktu kita sudah attract, ya, belum cinta ya. Ingat, attraction sama cinta itu beda. Karena cinta keputusan, kalau attract itu biasa, pria sama wanita, wanita sama pria. Akan terjadi attraction, daya tarik. Ya, kita tertarik sama wanita itu, kita tertarik sama pria itu. Oke? Dan itu bukan cinta. Cinta adalah komitmen seumur hidup. Karena tolong digarisbawahi, cinta itu bukan feeling, cinta itu bukan perasaan. Tapi cinta adalah keputusan. Ya, di mana buktinya, Kak? Ada buktinya di 1 Korintus 13, baca tuh. Ya, kasih itu sabar. Sabar bukan feeling. Sabar adalah keputusan. Mau sabar apa enggak sama dia? Ya. Kalau kita ketemu pacar yang mau buru-buru, ya, check-in di hotel, itu dia nggak sayang sama lo. Dia cuma nafsu, karena lawannya sayang, lawannya cinta, lawannya kasih adalah nafsu. Kalau dia nggak sabar, ya, mau semua buru-buru, ya, buru-buru merit, buru-buru check-in, buru-buru nge-sex, dan lain sebagainya, dia sebenarnya nggak cinta, dia nafsu doang. Dan itu area-area tersebut itu banyak sekali ada di daerah yang namanya attraction. Kita tertarik, ya, which is itu normal. Which is itu normal. Tapi kalau kita nih yang katanya percaya Yesus, kita mesti minta sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya mau ngambil keputusan untuk sabar. Tuhan, saya mau ngambil keputusan untuk tidak jealous, tidak cemburu. Ya, kasih tidak cemburu kan? Tuhan, saya mau ngambil keputusan untuk, ya,
untuk percaya segala sesuatu, menerima segala sesuatu. Itu kasih. Oke? Dan inilah yang perlu kita bangun dalam kita menemukan ya pasangan kita. Ya ngobrol aja dulu. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu buru-buru. Kita harus banyak acara yang namanya ngobrol. Oke? Dan kalau itu memang jodoh dari Tuhan, Tuhan akan kasih tahu. Ya, Tuhan akan kasih tahu. Biasanya lewat orang tua, ya, lewat mungkin kita sendiri dikasih tahu sama Roh Kudus. Ya, so sabar aja. Ya, jangan aduh gue jomblo udah kelamaan. Jangan ya gampang terpengaruh sama keadaan. Terburu-buru sama keadaan yang condemn us, yang menghakimi diri sendiri, yang bilang kita jomblo lah, saya sendiri udah lama lah, saya udah kelamaan single lah, dan seterusnya. Oke, John? Oke, thank you, Pastor. Ya, saya sangat terberkati. Ya, mungkin ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang menyaksikan. Dari saya mungkin itu saja sih. Biar teman-teman nanti yang lain bisa bertanya. Gantian lah. Ini masih ada banyak teman-teman dari Warrior. Berarti Kak John ini udah bisa nih mulai bangun hubungan. Udah tahu tipsnya tadi kan dari Pastor kan. Ya udah bisa lah. Gas ngeng. Nanti jangan lupa undang-undang kita. Oke. Lanjut mungkin Grace mungkin siap. atau Karen. Ini ladies kita ladies. Tadi kan dari pria, sekarang dari wanita nih. Oke. Ini sebenarnya anak-anak muda banget gitu loh, yang gak tabu lagi dalam hal kayak gini. Aku pengen tahu Pastor mungkin tahu arti FWB, it's like friends with benefit, yang dimana kita temenan, apalagi anak-anak sekarang, kita temenan doang tanpa ada hubungan. Bahkan bukan cuma anak-anak sekarang ya, orang-orang yang punya istri ataupun suami pun punya yang namanya FWB mereka masing-masing gitu, karena nggak dapet dari pasangan-pasangan mereka gitu. Jadi mereka nyarinya kayak orang-orang di luar sana yang nggak pengen punya hubungan juga, tapi kata-katanya tuh kayak temen sih, cuma ada tanda kutip enak-enakan gitu, yang tanpa ngelibatin perasaan. Terus bahkan FWB ini tuh sering banget terjadi kalau mereka tuh udah sama-sama memiliki pasangan-pasangan masing-masing, sama yang aku bilang tadi. Nah, menurut Pastor sendiri, menanggapi hal seperti ini tuh gimana sih? Apa sih yang harus dilakuin supaya kita, apalagi anak-anak sekarang, apalagi yang udah punya pasangan nih, supaya nggak gampang yang namanya kegoda sama atau masuk ke dunia per FWB-an ini? Karena ini menurut aku udah banyak banget orang-orang yang punya FWB masing-masing, walaupun mereka udah punya suami, mereka udah punya istri, bahkan mereka udah punya pacar atau sebagainya. Oke, Grace, ini pertanyaan dari zaman gue dulu juga udah ada. Maksudnya istilah-istilah ini tuh di zaman aku zaman dulu tuh dibilangnya HTS kalau nggak salah, hubungan tanpa status, atau enggak teman tapi mesra misalnya. Banyaklah istilah-istilah kayak gitu. So again, kalian semua mesti tahu bahwa angka perceraian tertinggi ya ini sedang terjadi di mana-mana. Mungkin karena pandemi, karena nggak pernah di rumah bareng, tiba-tiba mesti di rumah, di lockdown bareng, ya tiba-tiba dalam setahun ini kasus KDRT meningkat, perceraian meningkat, dan ternyata perceraian itu waktu diselidiki bukan karena perselingkuhan, bukan karena harta, bukan karena seks, bukan karena apa-apa. Ternyata perceraian itu kasus tertinggi itu karena komunikasi. Nah, kita udah bahas tadi. Nah, ternyata ngobrol ini penting banget. Ngobrol ini krusial ternyata. Ngobrol. Banyak orang punya friends with benefit itu karena nggak bisa jadi sahabat sama pasangan. Pasangannya itu nggak bisa jadi soulmate buat dia. Ya, dan pasangannya juga nggak ketemu soulmate di diri pasangannya dia. Ya, di diri istri atau suaminya dia atau pacarnya dia, itu nggak ada soulmate. Ya, yang ada cuman mungkin controlling, cuman dilarang-larang doang dan lain sebagainya. Nah, itu bukan ngobrol. Nah, seharusnya goal setiap pasangan adalah jadi sahabat. Ya, saya ngelihat papa mama saya soalnya.
Papa mama saya itu menikah 44 tahun. Itu sampai maut memisahkan mereka. Oke. Dan saya lihat dari saya kecil mereka sahabat banget. Tiap sore mereka ngobrol. Tiap sore loh. Mereka ngeteh bareng, mereka ngobrol. Dan papa saya kantornya dulu tuh di rumah, mama saya kantornya di luar rumah. Nah, setiap jam 4 sore, papa saya selalu nunggu soulmate-nya datang di pagar jam 4 sore. Ya, dibawain tasnya, itu pemandangan saya dari kecil. Dibawain tasnya, he was so romantic, my dad. Dibawain tasnya, diajak ke meja makan, lalu udah ada teh di situ. Mereka ngeteh berdua dan mereka ngobrol sampai gelap. Dari jam 4 sore sampai setengah 7 malam lah. Baru mereka mandi-mandi. And that's every day. Every day. Saya ingat banget, tahun 2007, Papa meninggal tahun 2010. Saya ingat saya ajak Papa itu ke Belanda, ke rumah kakak saya yang paling tua. Schedule kita di Belanda itu 1 bulan, 4 minggu. And you guys know what happened? Baru 10 hari, Papa saya minta pulang. Waktu ditanya, kenapa mau pulang gitu? Jawabannya bikin kesel, tapi kita terharu juga. Karena jawabannya gini, kangen mama. Loh, kangen apanya? Kangen ngobrol. Bayangin mereka udah puluhan tahun padahal married. Ya, nggak pernah bosen, malah dicariin soulmate-nya. Kalian tahu nggak? For the very first time, dia naik pesawat sendirian untuk ketemu soulmate-nya. Dia terbang, karena saya tinggal tetap di Belanda, karena ada banyak schedule waktu itu. Papa saya itu terbang sendirian dari Amsterdam, sampai kita satu keluarga ngecekin pesawatnya selalu. Dia terbang Amsterdam, Kuala Lumpur, Jakarta. Hanya untuk ya memenuhi rasa kangennya ke mama, ke istrinya. Oke? So, seharusnya ini jadi goal dari setiap relationship, dari setiap pasangan. Bahwa istri gue tuh soulmate gue. Suami gue tuh soulmate gue. Dia yang paling tahu gue, bukan temen di luar rumah yang tahu gue. Bukan. Ya, mimik gue udah seperti apa, dia udah tahu. Soulmate. Oke? Nah, ini yang cara seperti ini, kalau kita membangun komunikasi yang sehat, ini akan mereduce, bahkan akan menghilangkan bahaya-bahaya yang namanya friends with benefit. Gitu, Grace. Gimana, Grace? Grace? Loh, kok nge-freeze ya? Iya, mungkin itu jawaban dari Pester tadi. Itu memang udah lama sih. Dulu namanya ada TTM ya, ada teman-teman tanpa status, ada teman tapi mesra, banyak sih. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang mungkin seperti yang dibilang Grace itu. Ya, jadi kadang ya itu karena yang dijelaskan Pester tadi, mungkin karena nggak ada kedekatan gitu. Karena kalau kita nggak bangun komunikasi itu dalam suatu hubungan, pasti gak akan gampang crash kan gitu. Karena kalau kita bangun komunikasi yang baik, pasti nggak mungkin dia sampai cari orang lain. Terus nggak mungkin dia berpaling dari kamu. Nah, jadi anak muda nih kalau memang baru membangun hubungan, masih pacaran-pacaran, ya bangun dulu komunikasi yang baik gitu. Jangan langsung seperti yang kayak dibilang Pastor tadi, sedikit-sedikit baru kenal, udah ngajak ke sana, ngajak ke sini. Ya mungkin dari Karen. Ini, ladies yang kedua. Halo Pastor, kenalin aku Karen. Di sini aku mau bertanya nih, kan banyak banget nih anak-anak muda yang udah jalin hubungan, dan bahkan yang masih kecil pun, ataupun yang mungkin masih SD, kelas 3, ataupun kelas 1, itu udah jalin hubungan, udah berpasangan. Dan menurut Pastor nih, apa sih pendapat Pastor mengenai mereka-mereka yang masih kecil tapi udah membangun hubungan? Boleh banget di-sharingkan. Thank you, Pastor. Oke. Di semua keadaan itu selalu ada hukum sebab akibat. Yang kita lihat sekarang itu cuma akibat doang. Akibatnya. Yang kita harus benahin adalah sebabnya. Bukan kita menyerang akibat. Wah, itu anak udah begini loh. Wah, itu anak 8 tahun udah nonton pornografi. Itu semua cuma akibat. Sebabnya kenapa? Seringkali kita gereja ini telat. Kita telat dalam melayani mereka. Karena kalau kita mau melayani misalnya anak-anak remaja, kita layani mereka. Kita layani mereka anak-anak remaja itu mulai dari umur 13. Telat.
kita terlambat. Karena mereka 8 tahun udah nonton pornografi. Kita telat banget. Karena yang Alkitab ajarkan, kita harus melayani generasi. Ya, generasi itu harus dilayani sama gereja. Nah, setiap generasi itu umurnya 0 sampai 40 tahun, itu satu generasi. Ya. Kalau itu udah beda lagi, udah generasi yang berbeda, warnanya beda, gayanya beda, cara ngomongnya beda. Nah, kita nih harus save the whole generation by minister to them. Kita harus layanin mereka justru. Yang mereka butuhin tuh apa? Bukan cuman bikin kebaktian aja, bukan. Ya, kita harus tahu hatinya mereka seperti apa. Kita harus tahu ya yang mereka sukai apa, musiknya mereka apa, bahasanya mereka apa. Kita harus cari tahu itu semua. Karena dalam menangin generasi bukan cuma diajak ke kebaktian. Nah, generasi saya waktu saya masih muda dulu, kita nih dibilangnya fatherless generation. Dan saya rasa sampai hari ini itu masih menjadi isu yang dahsyat, isu yang hebat banget. Isu yang hebatnya tuh dalam arti bahaya. Bahaya yang hebat, fatherless generation. Nah, kalau gereja cuman melahirkan pembicara-pembicara doang, tapi nggak melahirkan seorang father, nggak melahirkan seorang ayah, nggak melahirkan seorang coach, pelatih yang handal, kita akan kehilangan generasi terus. Kita akan kehilangan. Ya, di zaman saya dulu MTV bisa mengeruk generasi muda luar biasa banget. Hari ini mungkin BTS. Ya, BTS bisa mengeruk banyak anak-anak muda. Ya, hanya dengan begitu aja. Ya, McDonald ada lambangnya, mereka langsung ngantrinya gila-gilaan. Orang lupa sama protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kita gereja ngadain acara, nggak ada yang mau datang. Nggak ada yang mau datang. Kita bikin acara anak muda, kita udah undang artis, tapi nggak ada yang mau datang. Karena kita gereja nih lupa harus offer sesuatu kepada generasi. Ya, kita punya telinga nggak yang mau dengar mereka? Kita punya waktu nggak mau dengar mereka? Invest sama mereka. Investasi waktu buat mereka. Nah, ini selama ini yang kita kehilangan. Kita cuma membangun gedung-gedung gereja besar, kita membangun entertain di dalam gereja, tapi kita lupa untuk menjawab kebutuhan mereka. Nah, kalian mesti ingat bahwa pelayanan yang sukses, pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang menjawab kebutuhan. Ya, apakah kebaktian dengan lighting yang keren, ya, dengan pembicara yang keren-keren, apakah masih menjawab kebutuhan? Ternyata banyak anak muda sekarang yang mereka males sudah. Mereka males datang ke pertemuan-pertemuan gereja karena mereka nggak didengar, suara mereka nggak didengar. Nah, gue berdoa banget lewat warrior ministry-nya kalian ini, kalian bisa meraup banyak sekali generasi kalian, anak-anak muda. Ya, dengan membangun hubungan sama mereka, ya, mengerti bahasa mereka, ya, dan menerima mereka. Kalau mereka udah berdosa misalnya dan lain sebagainya, jangan dihakimi. Terima mereka. Ya, saya di Jakarta ketemu model-model gini udah banyak banget soalnya. Banyak banget. Aneh-aneh banget. Dan semuanya sama, karena mereka punya ketiadaan ayah, fatherless generation. Mereka nggak punya coach di rumah. Again, kita balik kan, komunikasi di rumah tuh penting banget. Ya, banyak ayah-ayah di rumah itu cuman diem, tapi kalau anaknya salah baru ngomong. Ngomongnya emosi dan marah. Kamu kenapa gini-gini dan lain sebagainya. Tapi waktu anaknya lagi berprestasi, anaknya lagi nilainya bagus, kita nggak ada pujian sama sekali buat anak-anak kita. Nah, akhirnya ini semua yang terjadi di rumah ini masih banyak ya. Karena saya biasanya kalau ngajar fathering tuh bisa seminggu, bisa seminarnya. Ya, banyak banget isu seperti ini. Akhirnya mereka cari pujian di luar rumah. Ya, kebut-kebutan biar dipuji orang. Ya, naik sepeda padahal heart rate-nya ini, tapi wah, speed-nya bisa 50 km per jam. Hanya cuman karena haus pujian, karena di rumah nggak dapet. Can you imagine? Ya, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang berbahaya hanya untuk dipuji. Apalagi anak-anak di rumah yang dibully sama orang tuanya, apalagi yang menerima kekerasan, ya, verbal, fisik, bahkan sampai ke seksual. Ini bahaya banget. Dan ini adalah isu-isu yang harus dijawab, harus kita kerjakan sama-sama.
Ya, saya dukung kalian banget kalau kalian benar-benar punya. Kalau kita pelayanan sama orang-orang yang baik-baik gitu, aduh itu udah mainstream lah, udah di mana-mana. Tapi kalau kita mulai melayani orang-orang yang rusak, kita bangun mereka dari nol sampai mereka jadi sesuatu. Wah, gua angkat topi banget. Gua angkat topi banget. Karena ini kerjaan yang nggak mudah. Ini kerjaan yang nggak populer. Banyak dari kita hari ini mau pelayanan pengen populer doang, pengen di panggung, pengen kelihatan, pengen ini, followernya banyak, udah that's it. Tapi percayalah pekerjaan fathering, coaching, itu nggak kelihatan. Saya kasih contoh. Juara Piala Dunia terakhir siapa ya? Roy? Sepak bola? Prancis bukan ya? Prancis atau siapa kemarin? Ya, Nggak ngikutin let's say juga Prancis nih. lah. Coba kita katakan Prancis lah, misalnya juara dunia sepak bola. Mereka waktu dapat piala di stadion, itu mereka cuma diakuin doang. Ya nggak? Diakuin sama media, sama penonton, diakuin bahwa mereka juara dunia. Tapi sebenarnya mereka jadi juara waktu di stadion mereka lagi latihan dan tidak ada penonton. Disitulah mental juara mereka dibangun. Disitulah mereka jadi juara. Dan ini kerjaan yang nggak ada yang lihat. Dan pekerjaan coaching itu seperti itu. Coachnya udah melatih sedemikian atletnya, tapi atletnya yang megang piala kan. Atletnya yang dapat medali. Nah, pekerjaan coaching itu seperti itu. Karena Yesus bikin seperti itu ke 12 muridnya. Ya, dia bilang kok dengan jelas di Yohanes 14 ayat 12 bahwa kalian akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Wah, ini bapak banget Yesus. Bapak banget. Ya, seorang bapak kalau supir bajai, dia nggak pengen anaknya supir bajai, dia pengen anaknya jadi pilot pesawat pasti. Ya, dia pengen anaknya lebih besar dari dia. Itu Yesus banget. So, kita harus menerapkan ini kayaknya ke generasi di bawah kita yang katanya udah rusak dan lain sebagainya. Gitu, Karen. Wow, thank you banget Pastor menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Jujur keren banget jawabannya. Dan aku percaya kita semua yang di sini bisa melayani teman-teman di luar sana, ya, tidak hanya orang yang benar, tapi orang yang rusak aja juga. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Roy. Iya, mungkin teman-teman yang lagi nonton live ini bisa juga komen di itu, nanti bisa kita bacakan sekalian. Nah, selagi nunggu nih, ini saya ada pertanyaan lagi nih sama Pastor. Apakah kasih yang diajarkan Yesus itu juga berperan dalam membangun relationship? Kenapa dan bagaimana, Pastor? Iya, jelas tadi kita udah singgung juga bahwa kasih itu adalah keputusan. Jadi ini penting banget. Kalau kita masih mikirnya kasih itu perasaan, ini bahaya. Karena perasaan tiap detik, tiap menit tuh berubah perasaan kita. Ya, kita menjalanin hubungan yang baperan misalnya. Oh, ini ngeri banget. Karena keputusan tuh diambil dari cara kita berpikir. Oke, so kasih tuh mesti di-loading, mesti di-download di kepala kita benar-benar. Kasih. Ya, nggak pria, nggak wanita. Bahwa itu adalah semua yang dicatat oleh Alkitab, itu adalah keputusan. Nah, Yesus kalau main baperan, kita mati pasti. Betul nggak sih? Ya, kita lagi baca firman Tuhan, tiba-tiba Yesus baper gitu. Ya, Yesus baper tiba-tiba, terus dia tiba-tiba kirim malaikat, bikin kita kesandung lah, apalah, dan lain sebagainya, karena dia baper di atas. Enggak, apapun yang kita buat, ya, entah itu kebaikan, entah kita salah jatuh dalam dosa, dia nggak pernah baper sama ciptaan. Dia ngambil keputusan, ya, untuk mengasihi kita selalu. Makanya kasihnya Tuhan itu lebih dalam dari samudra, lebih luas daripada lautan. Itu nggak bisa dihitung udah. One word to describe His love cuma satu, amazing. Amazing grace. Kita nggak bisa pakai istilah hyper grace lah, cheap grace lah, nggak bisa. Orang-orang yang pakai istilah-istilah itu, mereka sebenarnya nggak ngerti matematikanya kasih, nggak ngerti. Kasih itu nggak ada matematikanya. Ya, 5 tambah 2, 5.000 tiba-tiba. Ya, itu nggak ada di Gramedia, itu nggak ada di buku sekolahan kita, nggak ada sama sekali. Ya, tiba-tiba di sebelah Yesus penjahat, ini penjahat kelas kakap loh ya, bukan maling Indomaret. Ya, tiba-tiba dia cuma bilang inget gue dong gitu. Tiba-tiba dia masuk surga loh. Ini hitungan dari mana? Oke?
Seorang janda yang nggak punya apa-apa, kasih seluruh persembahannya, Yesus bilang itu persembahan paling besar. Ngitungnya tuh gimana? Kita nggak bisa ngitung gini-ginian. Nah, cuman Tuhan yang punya matematikanya dia. Dan itu matematikanya Tuhan namanya kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Ya, makanya dia mau menyelamatkan kita semua. Ya, dia kasihnya luar biasa. Nah, ini seharusnya jadi base-nya anak-anaknya Tuhan Yesus. Kasihnya Tuhan Yesus tuh luar biasa banget. Seharusnya kita nih show kasihnya Tuhan to the world. Saya udah sering katakan, stop jadi ahli Taurat, jadilah ahli kasih karunia. Karena panggilan tertinggi orang-orang Kristen adalah bukan menyelenggarakan kebaktian seminar atau KKR, tapi panggilan tertinggi orang-orang Kristen adalah jadi penyelenggara kasih dimanapun kita berada. Dalam hubungan kita, di rumah kita sama orang tua, mungkin orang tua kita nyebelin, tapi berusahalah ambil keputusan untuk mengasihi mereka. Seperti itu, Roy. Ya, oke, Pastor. Ya, karena kan seperti yang dibilang Pastor tadi, kalau memang Yesus itu baperan, kalau misalnya sedikit-sedikit bisa ya dia suruh iblis kan untuk jatuhkan kita kan gitu. Kalau memang baperan. Tapi kan itulah dibilang Pastor tadi bahwa kasihnya Yesus itu nggak bisa kita, maksudnya kita nggak bisa hitungkan gitu loh, karena saking gitu besar kasihnya. Jadi nggak bisa terhitung kan gitu. Karena kasih dia kan nggak mengharapkan imbalan. Cuman kadang kita anak muda nih, sama yang udah seperti dibahas tadi yang waktu dibilang Grace itu, friends with benefit ya. Nah, jadi kan itu tuh Pastor, ada juga satu lagi yang sekarang lagi naik tuh, namanya toxic relationship. Nah, ini kan saya cari tuh kemarin toxic relationship. Itu saya cari bahwa artinya adalah itu adalah hubungan yang artinya hubungan yang bersifat merusak karena konflik dan tidak saling mendukung dan muncul persaingan sampai hilangnya rasa hormat dan kekompakan. Nah, jadi menurut Pastor, bagaimana sih hubungan toxic relationship ini, tentang toxic relationship ini? Mungkin bisa berbagi, mungkin bagi kami yang muda-muda ini, yang masih banyak lagi perjalanan kami untuk menjalin hubungan kan gitu. Ya itu tadi, dari isu fatherless tadi, ini banyak banget kejadian-kejadian yang menyebabkan seorang pria atau wanita waktu mereka keluar rumah, mereka jadi toksik. Saat mereka masuk dimanapun, mereka masuk di gereja, mereka jadi toksik. Mereka masuk di sebuah komunitas, mereka jadi toksik. Mereka masuk ke sebuah hubungan, mereka jadi toksik. Mereka bawa racun mereka bawa backpack mereka bawa masa lalu mereka, ya, dan mereka unloading, mereka unboxing itu backpack mereka di hubungan mereka. Dan ini yang menjadi toksik banget. Ya, seharusnya waktu kita mau memasuki sebuah hubungan, kita harus punya prinsip gini, saya harus menjadi better version of me. Saya harus menjadi versi Jesse Lantang yang lebih baik. Oke? Bukan nyari pasangan yang lebih better dari my ex. Bukan gitu. Karena kebanyakan hubungan itu jadi toksik karena begitu. Kita nyari pasangan-pasangan yang lebih better dari ex-ex kita. Ya, apalagi kalau udah melibatkan body count misalnya, itu istilah anak-anak sekarang. Ya, wah di tempat tidur dia lebih hebat dari yang sebelumnya. Wah ini toxic banget. Udah toxic itu namanya. Oke, ingat tadi kita udah bahas, iblis selalu pakai jerat seks supaya kita jadi deket. Enggak. Kita menikah, saya udah lihat teman-teman saya banyak banget. Waktu mereka mau memasuki pernikahan cuman karena pengen nge-seks. 3 bulan udah enek. 3 bulan loh, udah enek udah, ya, udah kayaknya udah males, udah hambar sama pasangannya, sama istrinya, sama suaminya, udah begitu jadinya. So kalau kita nggak mau ada toxic, mau menghindari semua toxic dalam relationship, kita harus mengerti diri kita nih gimana. Kita harus terima dulu diri kita, berdamai sama diri kita. Ingat kan hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu, bla bla bla. Lalu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So simple yang Yesus ajarin. Kita nggak bisa mengasihi seseorang kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita dulu. Nggak bisa. Kita nggak bisa berdamai sama seseorang kalau kita nggak bisa damai sama masa lalu. Nggak bisa damai sama diri kita. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngerti seseorang kalau kita nggak
pernah ngerti diri kita sendiri. Gue cepet baper kenapa ya? Coba deh, kita mulai diagnose diri kita sendiri. Gue cepet tersinggung kenapa ya? Gue cepet marah kenapa ya? Kalau kita mulai bisa ngerti diri sendiri, gue percaya banget kita dengan mudah bisa ngerti orang lain. Oke? Nah ini ngerti diri sendiri aja enggak, mau coba-coba membangun hubungan. Wah, hancur. Hancur, yang ada hancur. So, fokusnya adalah jadi better version of me. Itu goalnya. Ya, saya mau memperbaiki diri saya. Saya mau berdamai sama diri saya. Saya mau berdamai sama masa lalu saya. Saya percaya kalau saya punya versi saya yang lebih baik, saya akan attract orang yang juga lebih baik buat saya. Ingat, di dunia kita ini ada hukum tarik-menarik. Ya, kita baperan, kita biasanya narik orang yang baperan. Ya, kita nafsuan, kita akan narik orang yang nafsuan juga. Kalau kita mau jadi versi yang lebih baik, kita sabar, kita akan narik orang yang sabar. Gitu kan, lebih keren. Ya, kita nggak cemburuan, kita akan menarik orang yang nggak cemburuan juga. Ya, kita sehat mental, ya, spirit dan body, kita akan narik orang yang sama. Itu namanya hukum tarik menarik. Oke? So seperti itu, Roy. Iya, Pastor. Nah, menurut Pastor nih, apakah hubungan yang seperti itu tuh, yang toxic relationship itu bisa nggak diperbaiki? Mungkin bisa kasih tips-tipsnya supaya anak-anak muda yang mungkin udah terjatuh tuh di situ kan bisa bangkit. Dan untuk yang belum ke situ mungkin bisa Pastor kasih tips gitu supaya jangan sampai terjatuh ke toxic relationship ini. Karena banyak sekali nih kita lihat sekarang, apalagi yang mungkin masih SMP, yang SMA gitu, banyak sekali udah jatuh ke dalam toxic relationship ini, Pastor. Ya, itu dia. Maksudnya, kita udah bahas sebenarnya tadi, maksudnya kita waktu keluar rumah, entah itu ke sekolah, ke kampus, ke kantor, ke gereja sekalipun, kita ini harus keluar rumah dengan penuh kesadaran, bukan keluar rumah dengan amarah. Nah, ini yang fatherless tadi. Makanya kerjaan kita banyak sebenarnya. Fatherless tadi, biasanya anak-anak yang fatherless, mereka keluar rumah tuh marah. Ada anger, ya, pengen diakuin di luar rumah, ya, dan lain sebagainya. So, mereka bikin silly things, mereka bikin hal-hal bodoh, hanya untuk diakuin. Lihat aja sekarang kan, orang pengen viral, bikin yang aneh-aneh, bikin yang bodoh-bodoh gitu loh. Dan semakin ngetop, semakin bodoh, semakin ngetop biasanya. Semakin aneh, semakin viral biasanya. Nah, kita sebenarnya jangan ikutan gitu-gituan. Karena ini adalah ciri banyak orang memang butuh pengakuan hari ini. Karena mungkin di rumahnya jarang dibilang cantik sama papanya. Itu hal yang simple, tapi di luar rumah itu jadi bom waktu banget. Oke? Dan ya, kita harus siap ya, gereja Tuhan, kalian nih, ya, harus siap untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Karena banyak banget fatherless itu yang akan ketemu kalian. Banyak banget. Dan orang-orang seperti ini, biasanya mereka sudah kecebur dalam toxic relationship. Kecebur. Nah, yang harus dikasih tahu buat mereka adalah tips bahwa mereka itu berharga, yang gitu-gitulah. Dan itu nggak semalam doang mereka sembuh. Orang sakit kok, mesti ditemenin. Saya nemenin orang sakit tuh banyak banget. Banyak banget. Sampai saya sepeda pun, ya, saya hampir setiap hari sepedahan. Kalau kita lagi break, saya ketemu orang sakit tuh banyak banget. Oke? Dan itu nggak 1-2 langsung sembuh. No, namanya juga orang sakit perlu ditemenin. Ya, mereka perlu tahu obatnya tuh apa. Nah, kalau kita tahu obatnya, toxic relationship itu apa, ya itu biasanya karena itu tadi, kurang pengakuan, kurang kasih sayang, ya. Mungkin nggak usah dibilang-bilangin, tapi kita harus menerima mereka. Itu cara kita memenangkan generasi ini adalah accept them, menerima mereka. Jangan menghakimi mereka. Ya, karena acceptance, penerimaan itu lebih besar daripada toleransi. Kita seringkali cuma mau tolerate, wah ya nggak apa-apa lah, segala macam, mau tolerate doang. Tapi penerimaan itu Tuhan Yesus yang ngajarin. Menerima seseorang,
ya, apalagi dalam keadaan buruk, itu harus dilakukan. Kita harus mahir gitu-gituan. Oke? So, semakin kita ada acceptance, semakin kita banyak pemuritan, ya, banyak pengajaran, juga cuman show di dalam gereja, nggak cuman entertain di dalam gereja, semakin kita banyak discipleship, oke? Saya percaya ini akan hilang pelan-pelan, ya, semua toxic, apalagi sampai ke toxic relationship. Seperti itu, Roy. Ya, oke. Terima kasih Pastor untuk penjelasannya. Kiranya biar teman-teman yang nonton nih, karena ini banyak sekali kita jumpai, apalagi anak muda nih, apalagi di bawah-bawah kita yang sekarang nih, banyak mereka sering bertanya seperti itu. Karena kan itu sebab akibatnya kan parah tuh kalau udah toxic itu. Berarti dia merugikan salah satu pasangannya kan gitu. Seperti yang udah Pastor jelaskan tadi. Jadi arahnya udah lain gitu, bukan lagi untuk membangun hubungan, tapi membangun suatu yang tidak baik kan gitu, seperti yang udah dijelaskan tadi. Ya, mungkin ada dari Kak John lagi atau dari teman-teman yang lain nih mau ditanyakan. Karena kalau bahas relationship ini pasti suatu hubungan itu perlu kan gitu. Karena ini pasti kita manusia nanti kedepannya akan membangun suatu hubungan kan gitu. Gak mungkin kita hidup seorang diri dulu terus. Oke. Berarti betul ya, yang namanya relationship itu yang namanya penerimaan atau acceptance, bahkan menjadi seorang sahabat itu dari satu dengan lainnya, bahkan mungkin bisa menjadi seorang apa ya, orang tua atau bapak ibu, saling mengerti satu dengan lainnya. Itu kuncinya ya. Kurang jelas Kak John. Tes. Udah. Ya. Mantap. Oke. Berarti yang namanya relationship itu ya, itu yang namanya satu dengan yang lainnya itu penting sekali untuk bisa menjadi seorang sahabat dan mau menerima satu dengan lainnya apapun itu, dan bahkan kita harus mau mengerti mereka dan mau memahami, jangan sampai miss sehingga menghasilkan suatu hal yang fatal itu. Ya, Pastor. Ya. Itu sih dari saya. Mungkin yang lainnya. Ya mungkin itu suara apa ya? Di tempat Kak John. Ya, mungkin Grace lagi ramai kayaknya di situ. Oke. Grace kan masih banyak pertanyaan juga. Oke, kalau dari aku sendiri, aku tuh kan orangnya bereffort, mau dalam hubungan, mau dalam temen, mau dalam keluarga. Aku tuh selalu yang namanya seneng ketika aku punya effort, ketika aku kasih effort aku ke orang lain. Nah, tapi Pastor, waktu aku ada hubungan, itu aku seringkali bermasalah di effort. Effortku gede, tapi effort di pasanganku itu nggak ada sama sekali. Dan aku udah coba untuk komunikasi kayak kayaknya effortmu terlalu kurang deh. Kayaknya effortnya harus ditambahin lagi, usahanya kayaknya harus diperbesar lagi. Tapi malah jadi problem, malah jadi kayak si cowoknya malah bilang, kayaknya kamu yang gak terima aku apa adanya deh. Makanya kamu selalu pengennya effortnya terlalu gede. Maksudnya tuh bukan aku gak terima apa adanya. Aku terima apa adanya. Terima apa adanya. Segala kekurangan atau apapun. Tapi ketika aku bereffort sendiri, aku gak ngelihat usaha dari si cowoknya. Jadi ya yang berjuang seolah-olah ya kayak aku aja. Karena aku yang kasih effort terlalu besar. Atau aku yang anaknya terlalu memperjuangkan, aku juga nggak ngerti, tapi aku malah di kayak pandangannya tuh malah jadi berbeda. Pandangannya aku yang salah, aku yang terlalu nggak menerima katanya, aku yang terlalu bereffort besar, padahal sebetulnya menurutku di dalam hubungan effort itu penting dan harus emang ada gitu loh. Itu bukti itu bukti tanda kita kalau misalkan kita ada usaha di dalam hubungan, gak cuma sendiri aja, karena kita kan ngejalanin hubungan 2 orang, bukan 1 orang. Masa bisa cuma 1 orang yang kasih effort, sedangkan
si cowok atau si ceweknya nggak kasih effort. Menurut Pastor sendiri penting nggak sih, atau pandangan orang yang kayak gitu salah, atau aku yang salah, atau gimana? No, 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 no. You absolutely right. Karena yang aku lihat adalah ini cuman akibat, sebabnya adalah lack of discipleship. Tidak ada pemuritan soal pacaran di gereja. Ya, ingat loh, bahas soal LSD, love, sex, and dating, itu penting, jangan dihilangin. Karena terbukti kok sampai sekarang orang jatuh terus di situ. Ya, mau tua kayak, mau muda kayak, semuanya jatuhnya di situ selalu. So, pengajaran ini tuh penting banget dan harus terus-terusan. Ya, bikin live terus-terusan soal gini-ginian. Love, sex, and dating. Mungkin pasanganmu mungkin belum dapat gambaran soal berpacaran tuh apa. Mungkin ya, Grace, mungkin. Jadi dia tuh effortnya nggak ada gitu loh. Sementara ya effort itu sampai suami istri sampai tua kayak effort tuh harus ada. Effort untuk ngobrol, ya, effort untuk nolong pasangan, ya, effort untuk dengerin pasangan, nggak cuma ngobrol tapi dengerin dia. Itu semuanya effort. Nah, effort adalah nilai yang kuat sekali dalam sebuah hubungan. Nah, mungkin your boyfriend ya belum sampai ke situ ininya pemahamannya soal pacaran. Karena banyak orang yang pemahamannya minim soal pacaran, mereka cuma mau do the romance thing. Dan ingat, itu nggak sehat. Mereka cuma pengen pegangan tangan, candlelight dinner, oke, pengen cium-cium lah, ya, dan lain sebagainya. Mereka membangun hubungan yang salah dalam pacaran. Nah, ini bukti bahwa discipleship soal dating ini penting banget. Ya, agenda pacaran yang namanya ngobrol itu perlu disebarluaskan, perlu diviralkan. So, kamu absolutely right, Grace. Kamu punya effort itu bagus banget. Tapi mungkin your boyfriend itu masih lack of discipleship. Masih kurang pemuritan dalam hal berpacaran atau dating. Oke, jangan salahin dia juga, karena mungkin dia nggak pernah dengar. So, coba ajak dia, bukan menggurui, tapi ajak dia untuk ikut acara-acara kayak gini misalnya, ya, atau ada Zoom apa soal love, sex, and dating, ajak dia. Gitu, Grace. Bener banget sih, soalnya kita juga satu pelayanan, kita juga satu community, tapi kalau masalah effort itu selalu berantem, selalu nggak ada jalan keluarnya gitu loh. Ketika ini justru aku orangnya to the point, aku orangnya apa yang nggak suka di hatiku pasti aku bilang gitu. Nah tapi kalau dia harus pakai kode-kodean, jadi kebalik gitu. Sebenarnya cewek yang biasanya main kode-kodean, ini malah dia yang main kode-kodean. Terkadang aku tuh orangnya nggak peka, dan harus ngomongnya to the point gitu. Aku udah berapa kali bilang ke dia, kekurangan aku di sini, aku nggak bisa peka, aku harus dibilang, aku harus di to the point kan gitu. Tapi dia tuh terkadang ngasih kode terlalu banyak, sampai akhirnya aku nggak peka. Terus dia tiba-tiba bilang kayak, kenapa sih nggak peka? Padahal udah dikasih kode keras tapi nggak peka-peka, malah jadi kebalik gitu. Lah ini yang cewek siapa, yang cowoknya siapa? Kok jadi kebalik, dia yang marah karena aku nggak peka, terus dia yang pokoknya di dalam hubungan terkadang aku yang banyak mengalah, dan dia kayak ya udah kamu ngalah, ya udah aku tahu kamu ngalah pasti, aku tahu ketika kita punya masalah kamu pasti ngalah, aku tahu kamu nih orangnya lebih dewasa, jadi ya udah aku apa adanya aja, aku nggak kayak ya yang aku bilang tadi, kayak nggak ada mau effort, nggak ada mau usaha, nggak ada mau untuk usaha berubah. Sedangkan aku selalu ajak yang namanya communication, ajak yang namanya komunikasi gitu. Itu sih, Master. Thank you. Ya. Satu lagi mungkin kalian coba beli buku-buku yang menulis soal kolerik, sanguin, flekmatis, dan melankolis. Karena pasangan-pasangan kita pasti ada salah satu dari itu pasti. Karena 4-4 itu ada di kita. Tapi biasanya ada 2 paling menonjol di kita. Ya, tipenya Grace mungkin sanguin dan melankolis mungkin mix tipenya Grace. Mungkin your boyfriend tuh flekmatis yang cuman kode, diem, dan lain sebagainya. Nah, kita harus mengerti juga gini-ginian. Oke?
Kalau kita makin mengerti gini-ginian, memasuki sebuah hubungan kita makin enak jalan. Karena kita makin ngerti dan nerima seseorang tuh gampang. Jadi gampang banget. Saya adalah seseorang yang mix kolerik dan sanguinis, Jesse Lantan. Istri saya itu melankolis dan flekmatis. Jadi kita dua kutub yang berbeda banget. Berbeda banget. Saya orangnya mungkin kayak Grace yang out loud, kalau ada apa-apa langsung ngomong, dan lain sebagainya. Sementara istri saya itu diem dulu, ya, dia lihat ya keadaan suaminya lagi enak apa enggak, ya, hitungannya banyak, oke? Nah, karena saya tahu ini, saya jadi nggak apa-apa, jadi cute aja, jadi lucu aja gitu dia. Bukan sesuatu yang, lu nih gimana sih? Bukan begitu. Jadi cute aja gitu. Dia ngelihat saya juga begitu. Jess, kamu tuh sabar sedikit gitu. Oh iya, iya, iya. Iya, iya, saya mesti sabar. Saya kok diingetin sama dia, selalu dengerin. Karena semua kelebihannya dia, itu kelemahan saya. Dan semua kelebihan saya, itu kelemahan istri saya. Oke, jadi kita akhirnya saling ngisi. Dan itu enak banget ngejalaninnya. Gitu. Berarti kalau menurut Pastor, love language itu berarti penting di dalam Yeah. hubungan. Yes. Yes. How Priang. to know about it? Gimana cara tahu Oke. untuk Oke, melihat simple. Ya, love language-nya pria, waktu pria ngomong I love you, itu psikologisnya dia sedang ngomong gini, respect me. Itu pria. Waktu pacaran dibayarin nonton, thank you sayang, dibayarin makan, thank you sayang. Waktu udah nikah, dibayarin listrik, dibayarin segala macem, bensin mobilnya, bilang thank you aja enggak. Kan udah kewajibannya dia. Sementara pria, perlu di-respect. Perlu banget. Nah, banyak suami istri, banyak istri, waktu udah nikah, mereka nggak respect their husband anymore. Tiba-tiba sekretaris di kantor, tiba-tiba bilang thank you ya Pak, buat lunch-nya. Oh, nggak pernah di-respect di rumah. Bahaya muncul. Oke? Nah, istri ini saya kasih kulit-kulitnya aja ya. Istri, waktu mereka bilang I love you sama pasangannya, itu psikologis mereka sedang mengatakan, talk to me. Karena kaum wanita adalah kaum yang senang diajak ngobrol. Ingat tadi, kaum wanita tertarik lewat telinga. Karena mereka senang ngobrol. Wanita diciptakan oleh Tuhan dengan 5.000 kata-kata per hari. Ya, so kata-kata mereka ada 5.000 kata kuotanya per hari. Ya, can you imagine? Ya, kalau nggak dikeluarin, seminggu nggak dikeluarin. Boys, men, you better watch out. Oke? Karena kalau wanita nggak pernah diajak ngobrol, biasanya mereka jadi cerewet di luar rumah. Nah, ini bahaya banget. Oke? So, kalau mereka bilang I love you, mereka sebenarnya lagi pengen diajak ngobrol. Bukan diajak nge-sex, bukan. Mereka lagi pengen diajak ngobrol. That's love language from them. Anak-anak, waktu mereka bilang I love you sama orang tua mereka, sebenarnya psikologis mereka lagi mengatakan spend time with me. Ya, adain waktu sama saya. Oke? Makanya anak-anak itu waktu mereka ngomong love, ya spend time dan sama mereka. Di time zone jangan ditinggalin. Zaman sekarang orang tua masih ajak anak ke time zone nggak ya? Zaman gue begitu soalnya. Di time zone ya duduk berdua, main mobil balap berdua. Itu spend time sama anak-anak begitu. Oke? Ajak ke dunia fantasi di Jakarta, do fun gitu. Terus spend time sama mereka. Bukan ditinggalin. Bukan ditinggalin sama babysitter, bukan. Ya. So, itu love language dari ayah, ibu, dan anak-anak. Seperti itu. Oke, thank you, Pastor. Abis ini aku udah tahu harus ngapain. Semoga nggak berantem abis ini. Semoga. Thank you, Pastor. Boleh, Karoy? Oke, iya betul sih yang dibilang Pastor tadi. Terkadang kita nggak ngerti gitu kan, karena kita kan beda-beda tuh, cewek sama cowok beda. Memang kebanyakan sih yang sering kasih kode sebenarnya cewek, kalau kebanyakan ya.
Tapi kan itu namanya juga perlu kita pelajari seperti bilang Pester tadi, kita kan punya sifat masing-masing. Sama seperti itu kalau di warna itu ada juga ya Pester ya, warna biru, merah atau ungu kah itu. Ada 4 warna ya kalau tidak salah. Ya. Nah, kami pernah pelajari singkat sih itu hal untuk kepribadian gitu. Jadi kita tahu di mana sih persen kita itu, terus di mana sih kita ini sifat yang mana kan gitu. Ya mungkin Karen nih, Karen. Oke, Pastor. Tadi kan Pastor bilang dalam hubungan penting banget komunikasi. Tapi kan aku punya temen tuh baru punya pacar. Dan hari demi hari dia malah sering ngobrol dan habiskan waktu sama pacarnya dan lupa dengan sekitarnya. Dan itu gimana sih cara ngatasinya dan cara bilangnya biar gak sakit hati gitu? Gimana sih, Pastor? Oke. Jangan sakit hati sama teman-teman kayak gitu. Kita ingat kita harus punya sikap yang namanya acceptance tadi yang kita bahas, penerimaan. Kalau dia lagi happy untuk ngobrol dan lain sebagainya, justru seorang sahabat yang baik akan let her go atau let him go. Ya, karena let them go itu adalah kata lain kita mengucapkan I love you. Ya, ke sahabat ya, ke sahabat. Jadi kalau sahabat kita lagi seneng, memang ya udah let her go atau let him go. Dia lagi seneng ngobrol sama pacarnya, biarin aja. Justru kita mesti punya sikap yang I'm happy for her. Saya happy karena dia sekarang punya teman ngobrol. Ya, dia nggak sendiri lagi, dia nggak lonely lagi. Tapi kalau terjadi apa-apa sama dia, saya akan membuka pintu hati saya, membuka my arms untuk peluk dia. Sahabat tuh kayak gitu, Karen. Ya. Jadi kalau dia lagi happy, ya ikutan happy. Kalau dia lagi susah, ikutan susah. Kita kalau di gereja suka kebalik soalnya. Ada satu jatuh, yang lain seneng. Kita di gereja suka gitu sih. Jadi bingung akhirnya. Dalam persahabatan akhirnya jadi kebawa-bawa gituan. Satu seneng, yang lain iri. Ya, itu yang dibangun sama gereja bertahun-tahun dan turun-temurun. Seharusnya enggak. Gereja seharusnya sebuah komunitas itu seharusnya jadi geng. Warrior nih jadi geng seharusnya. Geng tuh satu susah, semua susah. Satu dipukul, yang lain nggak terima. Gitu kan geng? Ya. Ada pertemuan geng looking forward. Saya kadang-kadang kok gini-ginian nggak ada ya di gereja. Di gereja ada pertemuan komsel, waduh datangnya terpaksa atau dipaksa datangnya. Oke, kalian kalau ketemu teman SMA semuanya datangnya looking forward kan? Nggak ada yang dipaksa, nggak ada yang terpaksa. Karena teman-teman SMA itu geng. Ya, saya sama geng sepeda. Jess, besok naik sepeda. Wih, langsung looking forward. Tidur cepat karena besok jam 4 mesti bangun untuk naik sepeda sama mereka. So, nilai-nilai kayak gini mesti dibangun. Oke, kalau ada teman senang, ikutlah senang. Gitu, Karen. Oke, kalau misal nih Pastor, ada suatu hubungan yang benar-benar mereka tuh bucin banget setiap hari, kayak benar-benar selalu sama pasangannya aja gitu. Jadi kayak misalnya lupa sama keluarganya atau susah untuk dibilangin lagi, untuk jaga jarak aja gitu. Gimana sih Pastor untuk mengatasinya? Kalau kayak gitu sih mesti dibilangin aja pelan-pelan. Gak usah dihakimi tapi dibilangin. Ya, ingat you still have your family, you still have your friends, ya. Jangan sampai karena cinta akhirnya jadi buta sama semuanya. Oke? Dibilangin aja pelan-pelan. Gak apa-apa kok. Itu cara ngatasinnya. Dia nggak mau denger juga, ya udah, suruh temen yang lain bilangin. Itu kan cara Alkitab kan di Matius 18. Oke, kalau ada saudaramu jatuh dalam dosa, sebenarnya bahasa Indonesia jatuh dalam dosa tuh agak ekstrim ya. Kalau ada saudaramu melenceng maksudnya, melenceng, keluar jalur. Ya, kalau kita pelajari dari bahasa asli dan lain sebagainya, tegur dia 4 mata, tegur dulu 4 mata. Masih juga melenceng, panggil 2-3 orang saksi yang lain. Kayak ikutin aja Alkitab. Ya, so jangan dihakimi, dikasih tahu aja baik-baik. Gitu, Thank you Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Ron. Iya, iya sih, betul yang dibilang Pester itu pasti banyak dialami, karena jujur saya juga dulu pernah ngalamin seperti itu. Nah, padahal sebenarnya gini ya, kalau ketika mereka juga tuh punya pasangan, pasti namanya juga awal tumbuh cinta, terus apalagi udah lama tuh jomblo, terus tiba-tiba kan mereka dapat pasangan, ya pasti
bucin dong kan, bucin. Kebanyakan gitu kan. Nah, terkadang waktu kita pun seperti itu, terkadang mereka bilang begitu bahwa ketika jumpa ketemu pacar lupa sama kawan gitu. Sementara kan sampai ada kata-kata seperti ini, kalau pacar kan bisa putus tuh. Tapi kalau teman kan nggak ada dibilang mantan teman, yang ada mantan pacar. Nah, itu bagus juga sih pertanyaan dari Karen tadi. Kenapa? Karena supaya teman-teman di luar sana tahu gitu loh. Kan banyak mereka kadang menjauhi temannya hanya karena temannya misalnya lagi dekat sama pacarnya atau mungkin have fun sama pacarnya. Padahal semua itu kan sebenarnya butuh waktu kan gitu. Nanti mungkin ada waktunya untuk kalian, ada waktunya untuk pacarnya kan gitu. Nah, jadi saya mau tanya nih, Pastor, kan ada dua nih perbedaan. Apa sih menurut Pastor itu bedanya relationship dan partnership? Nah, terkadang kan gini kan, kadang partnership ini kita bisa bangun hubungan juga tuh dengan dia. Nah, terkadang justru yang punya hubungan, mereka nggak ada kerjasama gitu. Partner ini kan kerjasama tuh. Sebenarnya kalau kita, kata Tuhan kan, perempuan kan diciptakan supaya jadi penolong kita kan gitu. Kalau suami istri kan perempuan jadi penolong, kan partner gitu kan, kerjasama. Nah, menurut Pastor nih, apa sih bedanya relationship itu dan partnership? Yes, ini pertanyaan yang bagus. Relationship adalah sebuah hubungan. Kalau partnership sebenarnya kita udah bahas tadi. Itu adalah goal semua pasangan, seharusnya menjadi goal semua pasangan, jadi soulmate. Nah, itu mungkin bahasa lain daripada partnership. Oke? Dan ingat, istri diciptakan sebagai penolong, itu bukan pembantu loh ya. Bukan. Bukan. Karena kata penolong mempunyai pengertian lebih kuat daripada yang ditolong. Oke? So, kita harus sadar kita adalah kaum pria, kita nggak kuat, makanya kita perlu ditolong. Kita nggak kuat. Makanya kaum wanita yang hamil 9 bulan, karena mereka kuat. Mereka PMS setiap bulan, karena mereka kuat. Ya, mereka kalau punya anak, DNA mereka tuh nggak ada di anak mereka. DNA tuh dari papa. Ya, so kaum wanita tuh didesain sedemikian rupa sama Tuhan untuk punya kemampuan, punya power untuk let go. Bayangin tuh, ya, kaum wanita tuh kuat banget. Makanya mereka dibilang penolong. Jadi penolong tuh bukan pembantu. Nah, kaum pria tuh mesti punya kesadaran penuh bahwa kita adalah kaum yang lemah. Kita kuat cuman angkat meja doang. Ya, dengan adanya Irex dan Kuku Bima membuktikan bahwa kaum pria juga nggak kuat di tempat tidur kan. Makanya perlu bantuan. Ya, kalau kita mau jujur, perlu bantuan kita. Kita perlu dibantu, kita perlu ditolong. Nah, makanya Tuhan menciptakan seorang penolong, namanya wanita. Nah, kalau dia lebih kuat, tapi makanya unik. Keluarga tuh unik banget. Yang lebih lemah diangkat jadi kepala rumah tangga, which is pria. Tapi yang lebih kuat seharusnya, ya, dia diangkat untuk menolong, untuk tunduk sama suaminya. Supaya apa? Kalau suami istri tahu kebenaran ini, nggak ada yang kegedean kepala di keluarga. Ya, oh gue cari duit, oh gue yang begini, gue kan kepala rumah tangga, nggak ada gitu-gitu lagi. Ya, mereka akan saling respect dan inilah partnership akan terwujud. Kalau mereka sudah menjalankan komunikasi dengan baik, mereka membangun relationship dengan baik, mereka mengerti pacaran yang baik, yang sehat itu seperti apa. Bahwa komunikasi itu adalah agenda terutama. Mau pacaran kek, mau udah nikah kek, ya ngobrol itu adalah agenda top, nomor 1. Ya, agenda yang prioritas adalah ngobrol. Yang diobrolin apa? Tukar pikiran dan tukar perasaan. Kita udah bahas tadi ya. Tukar pikiran dan tukar perasaan. Nah, semakin banyak kita ngobrol, kita akan menjadi partner. Kita akan menjadi soulmate yang sesungguhnya. Jadi soulmate yang sejati. Gitu, Roy. Iya, Pastor. Berarti kalau memang relationship kita, hubungan kita udah baik, pasti nanti kita akan bisa jadi partnership ya. Karena kan kita saling membantu, tuh saling menolong. Kadang perempuan dijadikan bukan sebagai penolong, karena laki-laki kan kebanyakan seperti itu kan, merasa bahwa mereka lemah. Tapi sebenarnya kalau kita, yang dibilang Pastor tadi benar sih ya. Kalau mereka nggak kuat, nggak mungkin mereka yang sampai hamil 9 bulan kan gitu. Kok nggak laki-laki aja, kalau yang laki-laki yang kuat kan gitu. Iya. Jadi dari sekarang nih kita pria-pria nih harus sadar gitu loh. Kita karena kita lemah,
karena kita mungkin nggak kuat, makanya kita perlu ditolong. Makanya Tuhan kasih perempuan sebagai penolong. Ya mungkin Kak John ada mungkin yang mau ditanyakan atau mungkin. Ya, dari tadi kita membahas tentang relationship kepada sesama maupun ke lawan jenis. Sekarang mau saya bertanya ke Pastor tentang relationship dengan Tuhan. Ya mungkin kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, pernah mengalami yang namanya cinta mula-mula sama Tuhan. Ya, ketika kita menjalani perjalanan hidup sama Tuhan, saya percaya mungkin ada dari beberapa kita itu mengalami yang mulai pudar kasih kepada Tuhan, bahkan bisa dikatakan bosan. Gimana caranya kita bisa mengatasi cinta kita atau kasih kita kepada Tuhan tetap ada itu, Pastor? Ya, ini pertanyaan yang simple tapi bagus banget. Kita mesti tahu, waktu kita nggak baca Alkitab, waktu kita nggak ke gereja, waktu kita nggak kebaktian, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Yang setuju angkat tangan? Oke, semua setuju ya? Tapi, waktu kita mulai rajin baca Alkitab, waktu kita jadi rajin bersekutu dengan sesama, kita jadi rajin datang kebaktian, itu tandanya kita yang semakin sayang sama Tuhan. Oke? Itu tandanya. Seseorang yang sayang sama Tuhan, tandanya kelihatan dari his action atau her action. Kelihatan. Karena kasih kita balik, kasih adalah keputusan. Jadi semua keputusan itu harus ada actionnya. Ya, sabar tadi, ya, tidak jealous, dan lain sebagainya. Nah, membangun hubungan sama Tuhan, kita harus percaya bahwa dia adalah ayah yang baik buat kita semua. So, datang sama dia sebagai anak yang tahu diri. Sebagai anak yang diampuni salahnya. Saya kasih contoh gini aja deh. Waktu Angel sama Pangeran masih kecil, anak saya namanya yang perempuan Angel, yang cowok Pangeran. Waktu mereka berdua masih kecil, saya ingat banget Pangeran mecahin piring. Prang, pecah piring. Angel kakaknya langsung gini, nah lo, ketahuan Dedi dimarahin sama Dedi. Ketahuan, oh diem, Pangeran diem. Anaknya hiperaktif padahal. Diem. Tiba-tiba saya dengar ada langkah kecil jalan ke kamar saya. Saya tahu tuh dia, Pangeran. Dia ketok kamar saya buka pintunya, ada apa Pangeran? Gitu. Dia cuman bengong, lihat saya bengong. Dia masih kecil, dia bengong. Saya gendong dia. Saya tanya, ada apa? Gitu. Dia mulai nunduk ke bawah. Dia pegang-pegang jarinya, dia ini-inin kukunya. Dia nunduk, dia bilang ini, piring pecah. Dia nggak berani lihat saya. Piring mana yang pecah? Itu di luar, dia bilang. Tuh, piring pecah, kamu kena nggak? Kakimu berdarah nggak? Enggak, dia bilang. Kamu kenapa-napa nggak? Luka atau apa? Enggak, dia bilang. Wah, saya peluk dia, saya bilang gini, it's okay Pangeran. Ya, piring kita bisa beli lagi. Tapi yang penting, kamu hati-hati. Kamu hati-hati kalau sama piring dan gelas, sama barang pecah belah, kamu hati-hati. Dia langsung hiperaktifnya muncul lagi, dia mulai pengen turun dari gendongan saya, dan saya lepasin dia. Dia turun, dia keluar, kakaknya datang lagi, Angel. Nalo, dimarahin Dedi. Dia langsung keluarin lidahnya ke kakaknya. Buh, aku udah ngomong sama Dedi nggak apa-apa kok. Oke? Dan kalian mesti tahu, sampai hari ini Pangeran dia nggak pernah mecahin piring, dia hati-hati banget sama piring dan gelas. Kalau teman-temannya datang, dia udah gede sekarang. Teman-temannya datang, dia bilang, hati-hati sama piring dan gelas. Karena apa? Dia tahu he got safe. Dia tahu dia diselamatkan. Nah, sesimpel itu kita sama Tuhan loh. Sesimpel itu. Sesimpel itu loh. Ya, gambaran itu seringkali waktu kita jatuh, iblis datengin kayak kakaknya Pangeran. Iblis datengin, wah yo lo ya, lo nyanyi-nyanyi lagu gereja, nggak pantes lo. YouTube live, nggak pantes. Pelayanan, nggak pantes lo. Tapi ingat, tugas kita cuma mengaku dosa sama dia. Sesimpel itu, mengaku. Waktu kita ngaku, bukan janji ya, ngaku, jujur. Ya,
kesalahan terbesar orang Kristen adalah janji Tuhan, nggak mau gini lagi, janji nggak mau gitu lagi, malah jatuh loh, malah jatuh lagi. Tapi coba mulai jujur, ngaku Tuhan, ya Tuhan saya lihat pornografi tadi, ya Tuhan saya masturbasi tadi, Tuhan tolong saya, mendingan gitu doanya, ya. Saya udah lihat ratusan kesaksian waktu doa seseorang diganti ke Tuhan. Waktu doa seseorang dari janji-janji, mulai jadi doa yang jujur. Tuhan saya jujur, saya pria yang lemah. Tuhan saya jujur, aduh Tuhan saya baru tidur, saya baru have sex sama pacar saya. Tolong saya lemah banget Tuhan. Ingat, ada ayat di firman Tuhan, di dalam kelemahan kita, kekuatannya Tuhan itu sempurna. Waktu kita mulai janji, kita mulai ngerasa kuat kalau kita janji. Dan saya udah ngelihat ratusan orang juga, waktu mereka janji, mereka terus jatuh dalam dosa yang sama. Justru waktu seseorang mulai jujur, mereka dilepaskan, yang mereka pikir mereka nggak bisa. Mereka dilepaskan secara dahsyat sama Tuhan. Nah, membangun hubungan sama Tuhan harus lewat kepercayaan. Ya, lewat iman. Ya, lewat iman kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik. Dia baik banget, dia daddy yang baik. Dia daddy yang baik buat kita. Dia bukan daddy yang bawa rotan. Ya, waktu kita salah, ceteng, dihajar kita. Bukan. Dia waktu kita mengaku dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia selalu setia buat kita semua. So, jangan pernah stop bangun hubungan sama Tuhan cuman karena kita kepleset jatuh dalam dosa. Ingat, belajar dari pangeran. Karena itu ayat firman Tuhan. Ya, kalau kita jatuh, lari ke Tuhan. Karena nama Tuhan seperti menara yang kuat. Orang selamat lari ke sana. Orang selamat. So, kira-kira gitu, John. Ya, gimana Kak John? Oke, Pastor, terima kasih atas sharingnya. Ya, saya terberkati sih. Ya, semoga kedepannya nanti baik saya atau teman-teman yang lain yang jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa mengatasi semuanya ini. Dan bisa mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh, tulus, setia, sampai nanti kita bisa didapati sampai akhir hidup kita. Terima kasih, Pastor. Iya, ini ada pertanyaan nih, Pastor. Pertanyaan seperti ini. Apa sih tips untuk menghadapi hubungan yang kurang baik dengan keluarga, pasangan, dan teman, dan juga terutama dengan Tuhan? Tipsnya gitu. Oke. Hubungan yang kurang baik dengan keluarga dari pasangan. Pasangan, ya, teman, dan Tuhan. Kita nggak bisa ngalahin Adam dan Hawa lah. Kita harus menerima. Again, acceptance. Ya, kita nggak bisa ngalahin Adam dan Hawa, karena Adam dan Hawa adalah suami istri paling bahagia di dunia karena mereka tidak punya mertua. Oke? Kita semua mesti menghadapi mertua dan mantu nantinya. So, tugas kita sendiri yang berubah. Jangan harapin orang yang berubah. Kita sendiri yang berubah, nanti kita akan lihat sekitar kita akan berubah. Ya, bilang sama Tuhan, Tuhan rubah mata saya, rubah hati saya dalam saya melihat mertua saya. Rubah saya Tuhan. Saya mau accept mereka, saya mau menerima mereka. Oke? Dan prinsip yang sama itu bisa diterapkan ke sahabat dan teman-teman yang lain. Ya, ke orang-orang yang menyebalkan. Oke? Ingat, kalau ada orang yang menyebalkan, jangan turun kelas ke kelas mereka. Setuju? Ya, bahasa Inggrisnya don't go down to their level. Jangan turun. Mereka marah-marah, kita ikutan marah-marah, ya kita sama aja sama mereka. Nah, orang-orang yang mahir menerima perbedaan kayak gini, waktu mereka berdoa, ini janjinya Tuhan Yesus. Waktu mereka berdoa, doa mereka tuh dijawab, doa mereka jadi powerful. Oke? Jangan turun. Jangan turun ke level mereka. Orang yang baperan. Jangan ikut-ikutan baper. Kita ikutan baper, tahu nggak? Dia tuh baper, sama aja. Kita lagi sama dia sebenarnya. Ya, ada orang kepahitan, kita ikut-ikutan kepahitan. Kita turun ke level mereka. Oke? So, kata yang namanya acceptance, penerimaan, ya, itu harus kita lakukan setiap hari.
minta sama Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus untuk kita bisa menerima orang-orang yang beda sama kita. Gitu, Roy. Ya, oke, Pastor. Ya mungkin udah cukup banyak nih kita bahas ya, udah mau 2 jam juga nih bahas hubungan, pasti panjang kan gitu. Ya kebetulan juga kita mungkin punya kesibukan juga nanti. Nah ini akhir dari semuanya nih, saya cuma mau tanya nih, Pastor. Tadi kan kita udah bahas semua tuh tentang yang hubungan kita dengan pasangan, pacar, teman. Nah ini tips, boleh Pastor kasih mungkin tips cara relationship with God. Jadi puncak dari semuanya itu kan sebenarnya hubungan kita yang baik itu harus dengan Tuhan kan gitu. Kita harus bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, jadi sebelum kita selesaikan ya mungkin bisa kasih Pastor kasih tipsnya itu. Bagaimana sih kita yang muda-muda ini ya, kadang kan kita susah tuh untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, sama seperti yang Pastor bilang, kadang kita terpleset sedikit, malah kita makin jauh sama Tuhan, bukan makin dekat. Nah, mungkin ada tips-tipsnya dari Pastor nih buat kami yang anak-anak muda ini. Ya, Oke. tipsnya cuma satu sih, bahwa kita harus menggunakan kepercayaan yang benar. Banyak banget orang yang loading kepercayaan yang salah. Mereka believing with wrong believing. Ya, justru malam hari ini kita harus berubah, kita harus believe with the right believing. Kita harus percaya dengan kepercayaan yang benar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang bawa good news. Ya, semakin kita jatuh, semakin kita harus dekat sama ayah kita. Semakin kita ya punya kelemahan, kita harus semakin dekat sama dia. Itu the right believing. Ya, jangan kita loading the wrong believing. Wah, Tuhan nggak berkati lo. Wah, Tuhan nggak ini malu. Wah, Tuhan nggak akan ini. Tuhan nggak akan merestui lo. Jangan di loading mah gitu-gituan pikiran kita tentang Tuhan. Itu wrong, itu kepercayaan yang salah. Akhirnya hubungan kita juga jadi salah sama Tuhan. Ya, banyak orang punya hubungan-hubungan pedagang sama Tuhan. Ya, kalau untung saya akan sayang sama Tuhan, diberkati, proyeknya banyak, saya sayang sama Tuhan, saya akan lancar kasih perpuluhan. Itu namanya hubungan perdagangan. Itu hubungan sogok menyogok Tuhan namanya. And that's totally wrong. Itu salah besar. Makanya Yesus marah sama pedagang. Ya, kenapa Yesus nggak marah sama Petrus, sama Yudas, sama ahli Taurat? Dia marahnya sama pedagang tuh sampai main fisik kan? Sampai dia cambuk, dia wah jadi rusuh gitu Yesus hari itu. Karena pedagang itu mentalitasnya dua, untung buat gue mana, sama gue mau saingan sama toko sebelah. Dan ini yang Tuhan paling gak suka. Kita cuma mau masuk ke rumah Tuhan karena pengen cari untung buat kita, ya mental kita berdagang banget. Sama kalau pelayanan kita udah besar gitu, udah sukses, kita mau saingan sama pelayanan sebelah. Wah, tuh gereja ternyata ya minyak urapannya Blue Band, ternyata itu kita selalu cari-cari salah orang lain. Dan mentalitas kayak gini Tuhan paling gak suka. Tuhan paling gak suka. Hindari mental berdagang sama Tuhan Yesus. Dia terima kita apa adanya. Justru kita harus percaya sama dia dengan right believing. Kepercayaan yang benar bahwa dia menerima kita. Ya, saya bisa kasih semua ayatnya. Bahwa dia menerima kita. Dia nggak ingat salah kita. Kita sayangin, kita cuma nyanyiin lagunya. Kita jago nyanyi lagunya doang. Bakasinya Tuhan selalu baru tiap pagi. Tapi kita nggak percaya sama gitu-gitu. Ya, sejauh timur dari barat kita nyanyi sambil nangis-nangis loh. Tapi kita nggak percaya gitu-gituan sebenarnya. Bahwa dosa kita udah dibuang. Kita masih berdosa lagi, dibuang lagi sama dia. Nah, seringkali karena kita tertuduh, kita menjauh. Siapa yang nuduh? Iblis. Lo nggak pantas. Lo udah jatuh terus, lo nggak pantas. But let me tell you tonight, semakin kita jatuh dalam dosa, semakin kita harus mendekatkan diri sama Tuhan Yesus. Cuman dia yang sanggup melepaskan semua belenggu dosa kita. Cuman dia yang sanggup. Janji-janji kita nggak sanggup. Cuman dia yang sanggup. Datengin dia tiap hari. Bangun hubungan sama Tuhan Yesus tiap hari. Ya, jangan pernah datengin dia dengan rasa tertuduh, rasa apa, saya nggak layak, saya gini. No. Ya, oleh darah Yesus kita punya keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. God bless you all. Oke, amin. Thank you Pastor buat sharing-sharing kita pada malam hari ini.
Yang penting kita intinya sama Tuhan itu apa adanya, jangan ada apanya. Karena kalau ada apanya sama seperti bilang pastor tadi, kalau Tuhan nggak kasih kita ini, nggak kasih kita itu, kita nggak mau datang sama Tuhan. Tapi kalau kita apa adanya kan, apapun yang kita alami dalam hidup kita ini, kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Oke, mungkin sebelum kita selesai nih pastor, mungkin bisa pastor menutup dalam doa sebelum kita selesaikan sesi sharing kita. Saya persilahkan. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat ngobrol-ngobrol asik kita, Tuhan. Kami percaya, kami sangat percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang memimpin ini semua. Kami percaya, Tuhan, semua hikmat, semua jawaban, semua pertanyaan itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang mengatur ini semua. Semua pemirsa yang mendengar, menyaksikan acara ini, mereka akan diberkati, mereka akan dirubah oleh kuasa firman-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, oleh kuasa kasih karunia Tuhan, itu sanggup merubah kami, Tuhan. Bahkan kami yang seburuk apapun, kami yang sedosa apapun, Tuhan sanggup melepaskan kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya kami menerima kasih-Mu, kami menerima your love and affection. Kami menerima pengampunan daripada Tuhan. Kami menerima, Tuhan, your grace, your mercy. Kami terima itu malam hari ini dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau membangun hubungan dengan Engkau. Kami mau menerima diri kami mau mengerti diri kami, Tuhan. Kami mau berdamai dengan masa lalu kami. Kami percaya, Tuhan, Roy dan teman-teman, Tuhan akan pakai untuk memenangkan generasi mereka. Tuhan akan pakai mereka lebih dahsyat. Tuhan akan pakai ministry mereka, Tuhan, untuk menjangkau banyak anak-anak muda, Tuhan. Banyak, Tuhan, orang-orang yang sakit hati, Tuhan, akan disembuhkan lewat mereka, Tuhan. Bahkan dimenangkan lewat mereka, Tuhan. Terima kasih untuk ministry ini. Hamba-Mu memberkati mereka semua, Tuhan. Memberkati mereka dengan hikmat marifat, pewahyuan dari tempat yang maha tinggi. Kasih karunia selalu ada atas mereka. Terima kasih, Tuhan, buat malam hari ini. Ini kehidupan kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, itu nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Oke, amin, amin. Thank you, Pastor. Terima kasih, Pastor. Pelayanannya malam ini. Oke, Pastor. Mungkin langsung live aja, nggak apa-apa. Oke. Bye. Oke, selamat malam. Oke, God bless you, Pastor. Ya, gimana ini Kak John ini? Nah, gelap, guys. gelap, guys. Kasih HP gitu loh, kasih kamera HP gini kan bisa di ini pakai HP. Iya, itu tadi HP, HP-nya lobet. Oh, Casnya nggak ngangkat. Dicas di samping itu kan bisa tuh, di samping HP. Nggak ngangkat Dari samping casnya. laptop. Oh, nggak bisa. Nggak ngangkat. Pakai kabel. Bukan nambah daya, tambah dayanya nurun. Iya. Ini Karen kok jadi ikut off cam ini Karen ini. Karen, Gimana nih kalian? Grace mungkin ada ibadah dia, soalnya ada kegiatan lagi. Ayo Karen, masa gantian kami yang off cam. Tapi aku juga Bentar. Oke, tapi aku Kita tunggu sebentar lagi Karen. juga mau ada kegiatan juga sih sebentar. Cuma nanti aku agak telat lah, jam 8 lewat sedikit lah. Ya mungkin kita sebentar lah kita bahas. Sebenarnya masih banyak loh guys pertanyaanku ini guys. Cuman aku tadi tiba-tiba tuh di chat sama tuh pastor itu kan, dek aku ada Zoom jam 8. Karena tadi sih ya terbuang waktu kita ya 20 menit ya. Sayang sih di awal tadi 20 menit sih, aduh. Ternyata seru kalau bahas relationship ini, seru sekali guys. Karena pertanyaan-pertanyaan kita itu pasti berhubungan sama kita, apalagi yang masih muda ini kan. Apalagi kita tadi dibilang pastor itu coba kita teruskan ministry kita ini untuk menjaga generasi-generasi yang saat ini. Karena dia sangat senang ada generasi seperti ini. Karena kan seperti dia bilang tadi tuh, relationship itu kan harus didasari kasih kan gitu. Kita kalau menjalin hubungan kan didasari kasih. Cuman kadang anak-anak muda sekarang kan banyak kita lihat mereka mereka cinta bukan karena kasih. Mereka bangun hubungan bukan karena kasih. Itu tadi yang udah dijelaskan pastor kan gitu. Makanya kata pastor tadi kan sebaiknya nih kita ministry yang seperti ini harus bisa tuh kita rangkul mereka tuh. Merangkul mereka. Kalau kita dengar tadi kan orang-orang yang sakit semua datang sama pastor itu, ada yang selingkuh, ada yang ini, semua datang sama dia. Makanya sebenarnya kalau kita konseling, kalau kita bahas tentang relationship, cocok sekali sebenarnya pas sama pastor itu ya. Ini gimana nih Kak John ini? Gak ada niat ini untuk bangun hubungan nih karena udah dengar tadi ya kan? Ya, pelan-pelan saja. Kayak lagu, Mas. Kayak lagu kota ya, pelan-pelan saja. Ya kan mungkin kalau Karen kan masih fokus ke studi kan gitu. Karen udah tamat ya? Besok wisuda.
Wisuda. Konkret. Wisuda dari? SMP mau ke SMA. Oh, SMP mau ke Masih kecil. Kak John Karen ini dia masih mau kelas 1 SMA loh Kak John. Iya. Tapi dia punya hati itu mantap sih mantap. Mantap Jadi Karen jiwa. kan fokus studi dulu nih. Jadi kalau kayak kita nih Kak John ya, kita dengar tadi kita hubungan berarti hubungan ke masa depan kan gitu. Kalau Karen tadi kan masih bahas hubungan dengan teman, kan dia tanya itu tadi toh. Karena itu pasti kita alami tuh, apalagi teman-teman kita yang SMP tuh yang masih baru-baru bucin dulu. Kalau udah jumpa sama pacarnya, wah, udah mereka itu milik mereka berdua dunia ini. Yang lain ngontrak. Iya. Cuma pikir senang-senang doang. Happy doang. Saling memperhatikan tanpa adanya komitmen. Ada namanya saling melengkapi. Kalau gitu menurut saya sih untuk saling bisa menuntut itu. Tuntut paling yang diutamakan tuntutan. Kecuali kita. Nah, kalau mereka mungkin kebanyakan tuntutan kan. Iya, untuk saling mengisi. Kecuali mungkin kita yang udah agak-agak dewasa ini lah ya, mesti baru berpikir ke depan kan gitu. Karena bangun suatu hubungan itu bukan nggak mudah loh. Sama sepertinya kayak kita bangun rumah besar nih. Bangun rumah besar, terus kalau nggak dilandasi fondasi yang bagus, pasti akan ambruk kan gitu. Nah kan gitu juga dengan hubungan nih. Kalau hubungan kita nggak bisa, kayak ada kata pepatah nih gini mengatakan, kamu bangun pagi aja susah, bagaimana mau bangun rumah tangga? Aduh. Mantap. Gimana Kak John? Awas loh, baper yang bawah baper loh. Aduh. Iya loh, itu kata-kata gitu simple tapi pas loh. Karena betul juga. Gimana kamu bangun pagi aja susah ya kan? Terus gimana mau bangun rumah tangga? Ya ini Kak Ari nih udah ketawa nih di komen nih. Kak Ari nih. Ya. Karena perlu guys, relationship itu perlu karena kita hubungan itu kan perlu gitu loh. Apalagi kalau hubungan yang berlandaskan kasih. Itu perlu karena itu ajaran kita kan sudah dikatakan seperti kasihlah sama manusia kan gitu. Sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, terkadang orang susah bangun hubungan karena dia belum mencintai dirinya sendiri. Seperti yang bilang Pester tadi, belum berdamai dengan dirinya sendiri. Sehingga dia, jangankan orang lain bilang, dirinya sendiri dia nggak cinta loh, bagaimana? Nggak bisa ngerawat diri, ngapain? Nggak bisa ngerawat diri, mau ngerawat orang lain. Mana mungkin? Aduh, gimana kita ini pelayanan kita hari ini? Ini yang kedua kalinya guys, dan kita kedua kali ini berjumpa dengan orang-orang yang hebat loh, yang hebat dipakai Tuhan kan gitu. Bukan orang-orang sembarangan. Ini suatu momen dan kesempatan yang nggak bisa kita bayangkan gitu loh. Yang kita awalnya hanya jadi seperti ini, tapi kita bisa dapat narasumber yang baik-baik, narasumber tambah pinter ono cewek. Tambah kan jadi bingung aku tuh apa dibilang ke Ari Kusumayan, tambah pinter ono cewek. Oh iya Kak. Nah, jadi kan pelayanan kita ini kan semoga ya kita dapat berjalan dengan baik lah. Semoga kita bisa rangkul anak-anak muda di luar sana. Sama seperti yang dibilang Pester tadi, dia senang kalau ada ministry seperti ini kan gitu. Karena mungkin jarang mungkin ya. Kalau kita lihat jarang, belum ada sih. Oke. Gimana nih? Aduh, aku bingung guys. Gimana Karen? Karen belum suara nih. Belum evaluasi. Karen masih muda pun harus bisa bersuara ini pasti. Iya, happy banget sih bisa kayak dapat pelajaran ke depannya pasti kan ya. Lagi di usia yang aku masih muda, pasti ke depannya pasti lebih dijaga lah dalam membentuk suatu hubungan. Ya, seneng banget bisa kenal tadi sama Pastor. Tadi emang kayaknya kurang banget ya. Kurang banget sebenarnya. Ada pertanyaan yang pingin aku pertanyakan, tapi ya sayang banget sih. Tapi gak apa-apa lah, ke depannya aja. Iya sih, sebenarnya aku juga masih ada juga sih tadi, makanya langsung kusingkatkan sih. Karena ya ada kegiatan juga kan gitu. Karena tadi kita kendala di jaringan sih, sayangnya itu aja terbuang. Kasihan ya Pesta tadi. Iya. Ya mungkin kita akan lanjut lagi nanti di sesi selanjutnya guys. Mungkin kita akan lanjut nih podcast kita selanjutnya. Ya, keren. Mungkin nanti masih kita tetap aktif lah nih Generation Warriors nih. Kita harus bisa rangkul jiwa-jiwa anak muda
sama seperti nama kita, pejuang generasi. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu guys lab kita tentang sharing relationship, karena kita akan mau ada bahas sesuatu lagi. Pokoknya biar tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena kalian harus jaga kesehatan tubuh Patuhi kalian. 5M. Patuhi 5M. Ya, kata Kak itu ya, kata Kak John ya. Bukan Kalau kata saya Kak. 6M. Yang ke-6 adalah makan makanan yang bergizi. Jadi tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Shalom. God bless you.